kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pembahasan lanjutan lagi. Banyak ini pengapian Suzuki 2 tak ya, khususnya untuk pecinta-pecinta 2 tak lama. Kalau diperhatikan Suzuki itu jadi beda tahun, dia juga mengeluarkan kode part yang berbeda juga. Jadi istilahnya kalau ada RC80 dia keluar tahun berapa itu kode partnya itu ada yang berbeda. Dari segi magnet itu ada bedanya. Kalau ada yang lebih teliti, ada yang pernah mencoba membedakan dari part-part itu, katanya ada perbedaannya. Cuman saya juga belum pernah ya, itu kan sharing dari teman-teman pecinta Suzuki, katanya juga seperti itu. Di TRS, GP juga seperti itu. Yang apalagi yang tahun-tahun lama katanya yaitu pengapiannya juga sangat istimewa. Dari koilnya juga istimewa, dia juga diburu. Apalagi ya ini yang CD yang di bodi besi ini punya Suzuki GP, nah, kan banyak yang cari. Oke, pembahasannya untuk Suzuki FR80, GP100, GP125, Suzuki TRS Deluxe, TRS ya, yang 118 cc, dan TRZ 125 cc, TRZ yang Katana. Jadi perbedaan kalau bodi TRS X1, TRS X2. Nah, ini kadang orang itu ada yang salah penyebutan juga ya. Dia itu hampir ada kemiripan juga. Dari jok, tangki, kaki-kaki dia itu hampir mirip. Nah, yang TRZ 125 itu lebih spesifik lagi. Dari skop depannya dia itu ada kayak ada sirip-siripnya. Terus di logo emblem tepong itu ada logonya Katana. Nah, Katana itu kayak di Suzuki Katana itu mobil gitu, dia ada logo katanya. Yang TRZ 125 Katana. Nah, kadang yang TRS ini X1 X2 kadang juga disebut Katana. Nah, cuman kan soalnya hampir mirip, tangkinya, joknya itu hampir mirip. Cuman yang TRZ ini dia itu ada logo Katana. Kalau yang TRS ini dia tangki, tepong, jok itu sama. Kalau di tepongnya ada tulisan X1, terus pakai barong kecil, kupingan lampunya juga kecil. Nah, kalau yang X2 dia di tepongnya ada tulisan X2, terus barongnya, kerodongnya dia itu besar, terus kupingan lampunya, lampu depan dia juga besar. Terus sein yang TRZ TRS X1 ini dia seinnya masih kotak semi bulat. Nah, kalau yang TRS X2 ini dia itu mirip seinnya Suzuki RGR Sprinter sama RC Sprinter, seinnya gitu, lampu seinnya gitu, sama A100 Econos. Nah, kalau lebih spesifik lagi, mesinnya pun beda. Yang TRZ 125 itu mesinnya ya jelas 125 cc, bloknya itu pakai 123. Kalau yang X1 X2 dia pakai blok 118. Nah, kembali lagi ke CDI nya, dia itu pakai pengapian double spool ini. Nah, oke, pembahasannya ini saya gambarkan skemanya. Ini di buku manual booknya juga ada
buku manual book Suzuki GP, keluarga Suzuki ya. Dia itu ada dua spool ya, spool besar sama spool kecil. Nah ini kalau di buku disebutkan itu ada low speed coil sama high speed coil. Jadi ini keluar dia dari spool gini seri ya. Nah ini dari, cuman warnanya ini agak jadi beda, tidak sama yang ini. Jadi satu, terus ini 2, 3 ya, yang ini nyambung ke sini seri, dia seri gini. Kalau ini warnanya merah strip putih, lalu di sini merah strip hitam, hitam strip merah sama hitam. Kalau ini hitam strip merah, merah strip putih. Nggak tahu ini spesifiknya punya apa, soalnya di Suzuki GP itu ada juga ini yang di buku lain, tipe lain kan, tipenya itu banyak. Suzuki itu uniknya dia beda tahun, beda tipe, dan itu katalognya beda. Mungkin ini ya, bukan yang saya gambarkan skema ini, cuman cara kerja, prinsip kerjanya itu hampir sama. Nah oke. Ini dia dari spool itu keluar 3 kabel, ini pun juga sama, dia itu tidak ada masanya sebenarnya. Ini kalau salah satu kabel ini nyentuh masa, CDI juga nggak hidup, jadi langsung off lah, kayak kontak di off gitu. Nah seperti biasa, seperti yang di bahasan Suzuki TRS kemarin, yang ini dia itu juga disebut full wave. Jadi 3 kabel ini itu keluar listrik semua. Yang hitam ini masuk ke kapasitor, nah yang 2 ini dia itu masuk ke timing circuit. Jadi dia bisa disebut juga 2 mode ya kan. Memang di penjelasan buku Suzuki dia itu 2 mode, yang low speed spool sendiri, yang high speed spool sendiri. Jadi dia itu gitu. Jadi untuk apa, setelah dipelajari juga di bedah CDI nya, dia itu trigger apa untuk mengirim sinyal ke, melepaskan listrik ke koil, dia itu ada 2. Dia itu diolah ke sini ke timing circuit, ada rangkaian resistor, dioda, kapasitor kecil sama SCR diolah. Nanti SCR membuka terus mengirim muatan listrik, dilepaskan ke koil, terus dilanjutkan ke busi. Jadi dia itu lebih, istilahnya lebih canggih lagi. Padahal yang CDI yang ini itu justru malah keluaran yang tahun-tahun awal, di tahun 70-an, dari FR 80, JP100, JP125. Nah kemudian muncul TRS X1, X2, itu malah spoolnya itu jadi yang ini. Terus muncul lagi apa, RGR, Suzuki RC, malah spoolnya dibikin lebih simpel lagi. Nah, jadinya itu kayak gini. Nah coba saja ini ori barunya berapa, dicari di Shopee, atau ada yang bekas yang masih normal ya silahkan. Ini saya beli baru dicoba 5 menit mati. Nah dia itu pulsernya ada 2, sinyal pulsernya sama voltasenya, dia mengirimkan untuk RPM bawah dan RPM atas, dia juga voltasenya juga berbeda. Ini juga kalau di trafo ya, ini juga bisa disebut CT atau center tapped ya. Jadi apa, kalau di CT itu dia kan di center kan tengah-tengah. Jadi kalau ini jadi ini juga bisa, nanti ini saja. Kalau ini jadi ke ini musuh ini, dia nanti apa voltasenya beda. Terus ini sama ini
jadi lebih besar. Nah, jadi ya istilahnya juga tidak disebut ada positif negatifnya, dia ya keluar listrik semua kan, listrik AC kan listrik bolak-balik, ada yang kesini ke sini total semua. Jadi dia aslinya CDI ini ya juga lebih canggih aslinya ya, sesuai kenyataannya juga. Yang pernah merasakan dari barunya JP100 JP125 itu di tahun segitu itu ya, yang performanya itu dari pesaing-pesaingnya itu yang paling kenceng. Nah, terus saya juga sekarang sudah mengcopy CDI ini. Ini udah yang sudah saya bongkar, ini belum selesai di servis ya. Nah, sudah saya copy ini. Nah, skemanya sama. Nah, ini CDI nya dari spool dia masuk ke CDI, terus dari tim sirkuit diolah, dia ada yang masuk ke massa, terus ini ada yang ke kontak, terus yang ya seperti biasa ke coil. Nah, ini CDI nya sudah saya copy, ini putih itu ke massa. Nah, ada ya beda warna ya, soalnya terbatas warna kabel, saya nggak bisa ngikutin warna orinya ini. Jadi ini kabelnya, ini yang merah ini untuk yang paling bawah ini ya, merah strip hitam, nanti paling bawah itu merah strip hitam merah. Terus yang tengah ini, tengah coklat itu untuk hitam strip merah, yang coklat ini ya. Yang paling atas sendiri, paling atas ini hitam ini. Yang kabel ini juga tidak boleh ke massa ya, atau mungkin ketuker. Kalau ketuker ya mungkin bisa hidup bisa tidak. Kalau enak nggak enak jelas tidak enak, soalnya kan sudah terhitung spool kecil besarnya mana, masuknya ke CDI mana. Jadi kalau bisa jangan sampai ketukar. Nah, dan kalau sampai nyentuh massa dia jadi tidak jalan ya CDI nya. Nah, kalau kuning ini kontak, biru ke coil, putih massa. Nah, ini untuk CDI bawaannya FR80 GP100 GP125 Deluxe. Nah, ini dia pakai spoolnya ganda. Kemarin ada rekan TRS juga, dia punya RGR, ada videonya sudah tayang ya di YouTube ya, di YouTube saya. Dia nyoba pengapian ini, ternyata lebih ringan sekali, digas-gas gitu rasanya sangat ringan. Soalnya ya istilahnya kayak CDI nya itu dia dual band, jadi RPM bawah sendiri, RPM atas sendiri. Nah, terus spool double. Nah, spool double ada Suzuki juga, Suzuki Special Engine itu RM85 ya, Suzuki Trail 2 tak Suzuki. Nah, dia juga pakai spool double. Nah, dia kan RPM bawah sama atas juga sendiri-sendiri, tapi kan magnetnya dia kecil ya, ada biasanya dipasang di King itu buat spek player. Kalau CDI nya kurang lebih sistem cara kerjanya sama, cuman dalamannya beda. Setelah dibongkar di bedah yang RM itu ya rangkaiannya beda, cuman prinsip kerjanya insya Allah sama. Saya juga pernah rakit jadi RM itu, cuman kalau untuk harian saya belum nemu enaknya, jadi masih saya kembangkan yang RM itu. Jadi yang masih jadi, yang sudah jadi ya yang Suzuki GP ini, GP atau GP ya. Nah, cuman ini masih bahan ya, ini bahan KW
nanti dibongkar, di lapisi, terus dicor biar kuat nggak getar, terus digulung ulang. Nah, ini masih bahan, kalau nemu yang ori, mau pakai ori ya silahkan, bisa CD-nya pakai yang rakitan ini juga bisa. Maaf agak belepotan caranya. Oke, insya Allah cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon koreksi. Kalau mau menambahkan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.